Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Sawi Bagus. Jumpa lagi dengan saya Edi Wijanto. Kali ini saya ada di farm Balai Embrio Ternak Ciplang atau BET Ciplang yang ada di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Nah, kebetulan saya akan mengundang seorang praktisi di bidang pencegahan penyakit PMK atau ahli di bidang vaksin, yaitu Dr. Aura, akan kita undang dalam wawancara kali ini. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Sehat selalu dok ya. Alhamdulillah baik. Dok, langsung saja dok ya, kita di suasana di farm BET Ciplang ini sangat nyaman dan sapinya sehat-sehat. Nah tentunya sudah bebas dari PMK di farm ini. Dok bisa menjelaskan seperti apa sih kondisi-kondisi saat sekarang ini wabah PMK yang ada di negeri kita ini dok? Baik Pak Edi. Jadi wabah PMK di tahun 2025 ini memang sudah jauh berkurang dibanding tahun awal ya, dari sejak kejadian 2002 lalu. Hanya saja memang spot-spot outbreak itu masih terjadi di beberapa kota maupun kabupaten. Jadi sehingga kita tidak boleh lengah. Oleh karena itu pemerintah melakukan gencar vaksinasi sejak Februari lalu dan diulang lagi di bulan Agustus. Jadi harapannya dengan setahun dilakukan 2 kali vaksinasi, ini bisa mempercepat pembentukan kekebalan pasif ke seluruh peternakan Indonesia. Proses program vaksin kan memang harus menyeluruh dok ya, Betul. bukan hanya sekedar daerah-daerah tertentu, tetapi semua daerah-daerah di Indonesia dan juga dari segala strata. Nah, seperti apa dok pelaksanaan vaksin-vaksin ini? Kan ada yang model vaksin program dari pemerintah dan ada juga program mandiri dari masyarakat. Nah, seperti apa yang sudah berjalan sekarang ini dok? Ya. Jadi memang vaksinasi itu dibedakan secara pelaksanaannya ya. Jadi ada yang diberikan vaksinnya oleh pemerintah, mungkin di beberapa kota kabupaten yang memang secara outbreak-nya cukup tinggi. Lalu untuk beberapa asosiasi ataupun komunitas peternakan yang sifatnya swasta ataupun industri memang diarahkan untuk membeli secara mandiri. Karena secara akses pun vaksin PMK sekarang sudah banyak tersedia. Jadi peternak sebenarnya tidak perlu ragu dan sangat mudah untuk mendapatkan akses untuk melakukan vaksinasi. Nah, gitu. Nah, berarti kan untuk kesehatan hewan, terutama sapi maupun kambing domba, ini sangat perlu sekali dilakukan vaksin. Seperti apa dikatakan vaksin itu bisa efektif ya? Karena kan ada juga berbagai merek vaksin ternyata divaksin tidak optimal hewannya ini. Baik, Pak Edi. Jadi dalam hal praktek vaksinasi, tentunya untuk mendapatkan hasil yang optimal, yang pertama kita harus memastikan hewan yang divaksin itu sehat dahulu. Jadi hewan yang sehat ya tentunya dia aktif, terus dia nafsu makannya normal, lalu dia cungur hidungnya dia basah dan sebagainya. Dan sedangkan kita hindari hewan-hewan yang terlihat sebaliknya, jadi dia banyak lemesnya, tidak mau makan, ada kasus diare ataupun ada ngorok, ya batuk atau diare, batuk dan demam. Nah itu kita hindari untuk divaksin. Nah setelah syarat hewan yang sehat ini bisa untuk divaksin, maka kita juga pastikan bahwa pemilihan vaksinnya itu dilakukan dengan cara mencari vaksin yang memiliki strain yang cocok dengan isolat virus yang beredar di Indonesia. Setelah vaksinnya cocok dengan virus yang beredar di Indonesia, kita pastikan bahwa vaksin tersebut dapat menimbulkan kekebalan yang cepat dan berdurasi lama. Jadi kalau bisa sampai 6 bulan sehingga pekerjaan kita lebih efisien karena kita tidak perlu balik lagi ke kandang untuk bulan depan kita vaksin ulang. Jadi 1 kali suntik hari ini durasinya bisa bertahan hingga 6 bulan sehingga lebih efisien dalam hal melakukan vaksinasinya. Gitu, Pak Edi. Nah, selama ini kan penggunaan vaksin kan selain dari program pemerintah dan mandiri, itu juga ada industri-industri
seperti industri feedlotter atau, industri dairy atau, sapi perah. Seperti apa, Dok, penggunaan vaksin ini di industri-industri ini, Dok? Oke. Jadi, sejak tahun 2022, kami dari PT Elanco Animal Health Indonesia ini, merupakan salah satu, supplier vaksin pertama PMK sejak 2022 yang telah digunakan vaksinnya, sejak outbreak pertama ya. Jadi, kita sejak 3 tahun lalu, vaksin bioaftogen kami ini sudah dipakai di berbagai asosiasi, mulai dari asosiasi, peternakan sapi potong, lalu asosiasi peternakan sapi perah, asosiasi hewan ternak babi, lalu juga domba kambing. Jadi memang asosiasi ini sudah membeli langsung, jadi secara swadaya, secara mandiri membeli langsung vaksinnya. Jadi tidak menunggu program pemerintah, tapi mereka langsung membeli lewat Elanco seperti itu. Nah, ternyata vaksin yang diproduksi Elanco atau merek bioaftogen, Dok, ya, itu ternyata sudah banyak dipakai di kalangan industri peternakan atau feedlotter dan juga industri sapi perah. Kira-kira alasan apa mereka ini kok memakai atau cocok dengan bioaftogen ini, Dok?